Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datuk Rizky Ardita Zulfakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait dengan silsilah atau etnis budaya, terkhusus saya pribadi. Oleh karena itu, ini adalah tugas antropologi yang dimana dibuat dalam waktu minimal 15 menit, maksimal tidak ditentukan. Oke, pertama-tama saya berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan silsilah saya, kemudian bagaimana hubungannya dengan etnis budaya yang ada di Kalimantan Timur. Oke, nama saya pribadi Datuk Rizky Ardita Zulfakar. Di aula nama saya ada Pam atau marga Datu. Kenapa begitu? Karena ayah atau kakek saya langsung keturunan dari Kesultanan Sambaliung, yakni salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi awal mulanya itu kita mulai dari Kerajaan Berau. Kerajaan Berau ini sendiri berdiri di abad ke-14, yang dimana dirajai pertama oleh Haji Raden Surya Natakusuma atau dikenal dengan Badit di Patung. Nah, beliau adalah raja pertama yang ada di Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur, yang pada saat itu berusaha untuk melawan para penjajah yang ingin menguasai daerah-daerah yang ada di Kabupaten Berau. Nah, Haji Raden Surya Natakusuma ini dikenal dengan sosok pemimpin yang arif bijaksana, kejam dan sangat ditakuti oleh para lawan, baik itu dari daerah sendiri maupun dari luar atau penjajah. Nah, kemudian turunan dari raja pertama Haji Raden Surya Natakusuma sehingga saja di raja 13 itu ada namanya Sultan Hasanuddin. Raja ke-13 Kabupaten Berau itu ada namanya Sultan Hasanuddin yang mempunyai anak Sultan Aminuddin. Nah, Sultan Aminuddin inilah yang mempunyai silsilah sehingga kenapa ada terbentuk nama Datu. Nah, sebelum dari itu di era pemerintahan kerajaan Sultan Aminuddin itu ada dua kesultanan di Kabupaten Berau, disebut dengan Sultan Gunung Tawur dan juga Sultan Sambaliung. Nah, saya sendiri masuk atau terikat di Kesultanan Sambaliung. Nah, pada saat itu kenapa dua kesultanan ini terpecah? Karena ada konflik antara raja-raja pertama yang ingin memperebutkan satu kekuasaan, yaitu Kabupaten Berau, sehingga terpecahlah dan independen masing-masing kerajaan. Ada Kesultanan Gunung Tawur dan Kesultanan Sambaliung. Nah, raja yang pertama pada saat mulai terpecahnya Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tawur itu disebut dengan Sultan Alimuddin atau biasa dikenal kalau di Kabupaten Berau Raja Alam. Dia dimakamkan di Kecamatan Batu Putih. Kenapa dimakamkan di sana? Karena pada saat melakukan perlawanan terhadap penjajah, kemudian dia mati di salah satu daerah yang di daerah itu ingin diperebutkan kekuasaannya berupa tanah. Nah, jadi Raja Alam ini sendiri juga punya hubungan atau ibaratnya turunannya, yakni Sultan Aminuddin, Sultan pertama Sambaliung, yang memerintah pada tahun 1902 sampai dengan 1960. Nah, Sultan Aminuddin ini sendiri punya cucu namanya Datu Zulfakar. Dia punya cucu namanya Datu Zulfakar. Itu Datu Zulfakar merupakan anak dari merupakan cucu dari Sultan Aminuddin, yang dimana bapaknya lah Datu Karnai, anak pertama dari Sultan Aminuddin. Datu Zulfakar punya anak lagi namanya Datu Masdar. Itu adalah ayahanda saya sendiri. Kemudian ayahanda punya anak nama saya Datu Rizky. Nah, sekarang kita bahas asal usul nama Datu. Asal usul nama Datu di Kabupaten Berau, terkhusus di Kesultanan Sambaliung, Datu itu adalah nama yang ditarik dari turunan-turunan raja pihak laki-laki. Jadi kalau pihak perempuan itu namanya Aji, kalau pihak laki-laki itu namanya Datu. Nah, dari saya sampai dengan Sultan Aminuddin itu masuk ke dalam Kesultanan Sambaliung. Nah, Kesultanan Gunung Tawur ini berbeda dan independen sendiri. Kemudian keraton atau kerajaannya kalau di Gunung Tawur berubah namanya menjadi Museum Batiwakal, karena pada saat itu ada
ada proses penjajahan, ingin menghancurkan kerajaan Berau, tapi hanya tersisa kerajaan Sambaliung yang masih bertahan. Kemudian kerajaan Gunung Tabur ini hancur oleh bom dari penjajah itu sendiri. Nah, kemudian di Kabupaten Berau itu sendiri kita kenal dengan etnis budaya, diantaranya suku yang ada dikenal dengan suku Banua, suku asli di daerah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan juga ada suku Banjar. Nah, apa yang menjadi ciri khas di Kabupaten Berau itu sendiri? Yang pertama, baju adat. Baju adat di Kabupaten Berau itu dikenal dengan ampik salayang. Jadi dia merupakan satu baju adat daerah. Warnanya itu warna kuning yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan manik-manik. Dan baju ini dianggap sakral. Mengapa demikian? Karena biasa dipakai atau digunakan pada saat acara-acara seperti perkawinan atau acara-acara sakral atau upacara-upacara yang diselenggarakan oleh pihak-pihak kesultanan. Kemudian juga selain baju ada makanan khas Kabupaten Berau, itu ada telinga sagai, ada hancur padas. Itu merupakan makanan-makanan yang memang muncul, yang memang hadir dari orang-orang yang berada di Kabupaten Berau itu sendiri. Kemudian kita kenal juga ada upacara adat, diantaranya adalah Bekudung Betiung, upacara adat yang dimana diselenggarakan untuk mengucap syukur biasa pasca panen, entah itu padi ataupun hasil-hasil kekayaan alam yang ada di Kabupaten Berau. Kemudian selain itu adalah turunan Parau. Jadi di Kabupaten Berau itu sendiri ada upacara adat setiap tahunnya, itu menurunkan suatu perahu yang memang sudah dianggap perahu ini adalah kendaraan pada zaman kesultanan, sehingga dia dihargai keberadaannya. Itu yang bisa membuat atau mengeksistensikan kerajaan Berau sampai dengan sekarang. Jadi setiap tahunnya, bahkan juga turunan perahu ini ada namanya Babasai. Itu kegiatan lomba tahunan, lomba perahu dayung yang memang diselenggarakan di Kabupaten Berau itu sendiri. Nah, kemudian dalam Kesultanan Sambaliung ada salah satu cerita yang dimana pada saat penjajah Belanda itu ingin menghancurkan atau ingin merebut kekuasaan di Kabupaten Berau, kenapa Kesultanan Sambaliung bisa bertahan dan kenapa Kesultanan Gunung Tabur bisa hancur. Jadi itu dikisahkan di Kesultanan Sambaliung itu ada meriam bom dan ada satu sosok, sehingga mungkin kalau teman-teman bisa searching saja di YouTube, ada sosok tangan besar, patung tangan besar yang menyimbolkan itulah sosok yang menghalangi untuk masuknya bom dari penjajah ke Kesultanan Sambaliung. Sosoknya itu dinamakan dengan Garutu. Nah, jadi Garutu ini semacam sosok besar yang bersemayam di salah satu bukit yang ada di Kabupaten Berau, yakni Bukit Ilanun. Jadi sosok Garutu inilah yang menjaga sampainya sekarang Kesultanan Sambaliung itu tidak hancur. Jadi ketika saat itu ingin dibom, ada hadir sosok tangan besar yang menangkap dan membuang bom itu ke samping atau sekitaran Kesultanan Sambaliung. Makanya di sekitaran Kesultanan Sambaliung itu tanah-tanah kosong, tidak ada bekas bangunan. Jadi itulah yang membuat keberadaan Kesultanan Sambaliung hadir sampai sekarang. Dan juga ada dua meriam yang memang meriam itu mengarah kepada Kesultanan Gunung Tabur. Jadi dia itu dua kesultanan yang terpecah karena ada satu sungai. Nah, pada saat itu ada tempur, kemudian ada meriam di depan. Itulah meriam yang menjaga sehingga Kesultanan Sambaliung ini tidak hancur, teman-teman. Nah, bedanya dengan Kesultanan Gunung Tabur, jadi Kesultanan Gunung Tabur itu mengapa hancur? Karena itu tadi tidak ada perlawanan secara intens terhadap penjajahan Belanda, karena pada saat itu juga raja-rajanya masih sibuk ingin merebut kekuasaan di Kabupaten Berau. Jadi dia tidak terfokuskan pada kesultanan yang ia dirikan. Makanya kerajaannya hancur lebur, sehingga dibangunlah bernama Museum Batiwakal. Di sana tempat-tempat peninggalan-peninggalan prasejarah dari kesultanan-kesultanan Gunung Tabur yang masih memang tersisa sampai dengan sekarang. Jadi kalau Datu tadi itu turunan dari Kesultanan Sambaliung, kalau dari Kesultanan Gunung Tabur itu namanya gelarnya Haji, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana peran Kesultanan Sambaliung ini di dalam atau di Kabupaten Berau itu sendiri, teman-teman.
Jadi Kesultanan Sambaliung itu sendiri merupakan salah satu kesultanan yang memang baik. Selanjutnya, keberadaan Kesultanan Sambaliung Kabupaten Berau ini sangat-sangat dihormati atau dihargai. Jadi sekarang yang memimpin Kesultanan Sambaliung itu Datu Amir. Datu Amir. Beliau ini merupakan paman dari ayahanda saya sendiri. Jadi Datu Amir ini paman dari bapakku, yang dimana beliau ini mempunyai ciri khas yakni ketegasan dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Selain itu juga Datu Amir sendiri dikenal sebagai pemimpin yang arif serta pemimpin yang humoris. Jadi dia berbaur ke sama warga-warga di daerah Sambaliung. Makanya kalau teman-teman melihat di video-video itu banyak tayangan-tayangan yang melihatkan Datu Amir senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan atau permainan-permainan daerah yang ada di Kabupaten Berau, terkhusus daerah Kesultanan Sambaliung sendiri. Jadi saya juga bercerita di Kesultanan Sambaliung itu, bangunan Kesultanan Sambaliung itu ada 3 lantai, dan di lantai kedua ada satu ruangan yang dianggap ini ruangan tidak sembarang orang bisa masuk, dan orang-orang terkhusus diantaranya Datu Amir itu sendiri. Jadi ruangan itu dipakai untuk mediasi, untuk berhubungan langsung kepada raja-raja yang ada di Kabupaten Bone. Jadi Kabupaten Berau dan Kabupaten Bone itu memiliki hubungan di zaman dahulu, di zaman masih Sultan Alimuddin sampai dengan sekarang. Jadi dirawat hubungan itu. Kemudian di tempat ruangan lantai 2 itulah di situ tempat mediasi bersama dengan raja-raja Bone. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Nah, kemudian di samping Kesultanan Sambaliung itu ada buaya besar yang panjangnya kurang lebih 3 sampai 4 meter. Di situ juga buaya itu dikisahkan ditangkap oleh Sultan Alimuddin, yang mana buaya itu telah banyak memakan korban, sehingga dilakukanlah pemburuan pada zaman itu, buaya tersebut. Dan sekarang buaya itu difermentasi kemudian disimpan di samping keraton Kesultanan Sambaliung itu, teman-teman. Nah, jadi itulah silsilah saya atau sedikit etnis budaya yang mana berkesinambungan antara nama saya sampai dengan ibaratnya sampai dengan yang mendirikan kesultanan yang ada di Kabupaten Berau, terkhusus di Kesultanan Sambaliung, teman-teman. Jadi di daerah saya yang diberi nama Datu atau Aji, itu jelas ada struktur atau silsilahnya yang langsung berhubungan dengan pemimpin-pemimpin, entah itu dari Gunung Tabur ataupun dari Kesultanan Sambaliung. Nah, kita juga pasti kalau ke daerah Kalimantan Timur terus Kabupaten Berau tidak asing lagi dengan nama-nama seperti nama jalannya ada Sultan Hasanuddin, Sultan Alimuddin, Sultan Amirul Mukminin, kemudian Jalan Raja Alam. Kenapa dinamakan Raja Alam? Karena memang pada saat itu dialah yang berkuasa di daerah Kabupaten Berau itu sendiri untuk mengusir para penjajah yang ingin menguasai atau ingin mengambil sumber daya alam yang ada di Kabupaten Berau itu, teman. Nah, dan juga dikisahkan oleh salah satu sejarawan, selain ada hubungannya Kabupaten Berau dengan Raja Bone, Kabupaten Berau juga berhubungan dengan raja-raja di Banjar, karena ada hubungan silaturahmi atau hubungan kerajaan-kerajaan dengan Raja Banjar. Nah, jadi itulah dibilang juga di Kabupaten Berau banyak orang Banjar, dan di Banjar sendiri banyak orang Berau, teman-teman. Nah, kemudian kalau ke Berau itu kita itu biasa identik dengan wisata-wisatanya. Jadi di sana itu ada yang namanya Pulau Derawan, Pulau Maratua, kemudian Pulau Kanyungan, kemudian Lamin Guntur, Biduk-Biduk. Nah, Biduk-Biduk ini sendiri mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Jadi dia itu ada danaunya itu, di dasar danaunya itu airnya asin. Kemudian di atas permukaan di atas bagian kedalamannya itu airnya laut, makanya airnya tawar, makanya disebut dengan Danau Dua Rasa. Itulah identiknya juga Kabupaten Berau, kaya akan wisata-wisata, terutama atau terkhusus di bagian pulau dan juga wisata-wisata pantai, teman-teman sendiri. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Berau ini salah satu penghasil tambang terbesar di
Provinsi Kalimantan Timur. Makanya dikenal ada dengan PT Buma, PT Brokol, PT SMJ. Jadi di Kabupaten Berau itu juga penghasilannya tambang, nelayan, kemudian petani beras. Jadi kurang lebih juga seperti daerah Sulawesi Selatan. Ya, saya kira itu silsilah saya, kemudian dengan etnis budaya yang ada di Kalimantan Timur terus Kabupaten Berau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.